Kita semua tahu bahwa performa reksadana saham di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan sangat buruk. Mungkin yang paling buruk dibandingkan aset investasi lainnya. Namun, apakah teman-teman tahu ternyata ada jenis reksadana lain yang memiliki performa yang sangat baik? Bahkan tahun lalu returnnya jauh mengalahkan saham-saham blue chip. Reksadana ini bisa dibeli melalui agen penjual reksadana seperti Bibit, Peluang, hingga dari aplikasi mobile banking lainnya. Sebelumnya, buat yang ingin belajar options trading hingga yang ingin buka akun di broker saham US, Interactive Brokers, silahkan cek di playlist. Berbeda dengan reksadana saham yang rata-rata isinya saham-saham lokal seperti BBCA, BBRI, ASII, hingga TLKM, reksadana global berisi saham luar negeri seperti Alphabet, Apple, Microsoft, hingga Alibaba. Reksadana ini menjadi alternatif yang sangat menarik bagi investor lokal yang kesulitan membuka broker asal US, tapi ingin berinvestasi di bursa global. Saat ini ada beberapa manajer investasi yang menerbitkan reksadana global, seperti Batavia Prosperindo dengan produknya Batavia Teknologi Syariah Equity USD. Kemudian ada BNP Paribas dengan produknya BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD, yang berisi saham-saham teknologi China, hingga Schroder dengan produknya Schroder Global Syariah Equity Fund USD yang berisi saham-saham seperti Alphabet, Amazon, Apple, hingga Visa. Sesuai dengan isinya, reksadana global mampu memberikan return yang jauh mengalahkan reksadana lokal. Coba perhatikan kinerja beberapa reksadana global yang saya ambil dari websitenya Bibit berikut. Kinerja 1 tahun terakhir sangat baik, dengan return double digit. Dua reksadana dari Schroder dan BNP Paribas yang sudah listing lebih lama juga mencatatkan kinerja yang sangat baik dalam 5 tahun ke belakang. Kita tahu bahwa bursa US sedang bullish-bullishnya, sehingga reksadana global juga akan mengikuti. Di lain sisi, reksadana global dengan exposure saham-saham Cina mencatatkan kinerja yang buruk, karena pasar saham di Cina sejauh ini 11-12 dengan bursa Indonesia. Lalu pertanyaannya sekarang adalah mana yang lebih baik? Beli reksadana global atau beli saham US secara mandiri. Dari segi kenyamanan, reksadana global memberikan kenyamanan yang lebih daripada kita beli saham US secara mandiri, karena ada manajer investasi yang mengelola portfolio di mana isi dari reksadana akan secara berkala di-rebalancing. Untuk keamanan, menurut saya selama platform atau broker yang digunakan sudah diawasi OJK hingga PPT, baik itu reksadana global ataupun saham US, keduanya sudah cukup aman. Apalagi dana nasabah juga sudah dipisahkan ke dalam bank kustodian. Untuk modal awal, beli saham US secara mandiri jauh lebih terjangkau daripada reksadana global yang rata-rata minimal pembeliannya 10.000 US dollar. Lalu bagaimana dengan hasil akhirnya? Anggap saja dengan return yang sama selama 20 tahun, lebih besar returnnya reksadana global atau beli saham US secara mandiri. Karena reksadana ada komponen biaya tahunan yang disebut dengan expense ratio, sedangkan di saham US kita akan dikenakan pajak progresif hingga 35% untuk keuntungan dari capital gain yang direalisasikan. Menggunakan mutual fund calculator dari situs NerdWallet, misalnya kita invest reksadana global dengan modal 10.000 dolar selama 20 tahun dengan CAGR 15% per tahun, dan saya gunakan expense ratio 2,5%. Oke, hasilnya setelah 20 tahun dana investasi kita akan menjadi 163.665 dolar sebelum dipotong expense ratio. Dana sesungguhnya yang kita terima setelah dipotong expense ratio adalah sebesar 105.450 dolar. Jadi, dari total 163.665 dolar, 105.450 dolar adalah net investasi kita. Sedangkan 58.214 dolar adalah dana yang dikurangkan dari investasi kita sebagai biaya expense ratio. Lalu, bagaimana jika kita membeli sendiri saham US melalui broker lokal maupun luar negeri? Kita anggap saja return yang dihasilkan sama 15% per tahun. Jadi, di tahun ke-20, investasi kita akan menjadi 163.665 dolar. Atau kita mendapatkan capital gain sebesar 153.665 dolar. Jika dikurangi pajak 35%, maka pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 53.782 dolar. Hasil net dari investasi kita adalah sebesar 109.883 dolar.
Biaya yang diambil dari investasi kita di reksadana global untuk expense ratio adalah sebesar 58.214 dolar. Sedangkan jika kita beli saham US secara mandiri dengan return yang sama, biaya yang dikeluarkan untuk bayar pajak adalah sebesar 53.782 dolar. Artinya, beli saham secara mandiri sedikit lebih menguntungkan daripada harus bayar expense ratio. Sebagai catatan, pajak 35% dikenakan untuk mereka yang penghasilannya di atas 5 miliar rupiah per tahun. Jika penghasilan teman-teman masih di bawah PTKP, teman-teman kemungkinan tidak perlu bayar pajak capital gain. Oke, lanjut. Bagaimana jika kita extend jangka waktu menjadi 25 tahun? Untuk reksadana global, net investasi kita menjadi 190.026 dolar. Sedangkan expense ratio yang kita keluarkan untuk bayar jasa manajer investasi sudah mencapai 139.163 dolar. Sedangkan bagi yang investasi saham US secara mandiri akan mengeluarkan 111.716 dolar untuk pajak capital gain. Sehingga net investasi menjadi 217.473 dolar. Dari perhitungan ini, untuk investasi jangka lama di atas 20 tahun, ternyata bayar pajak 35% tetap masih lebih menguntungkan daripada harus bayar expense ratio. Net investasi jika dipotong expense ratio adalah sebesar 190.026 dolar, sedangkan net investasi jika dipotong pajak 35% adalah sebesar 217.473 dolar, atau ada selisih 27.447 dolar. Expense ratio itu terdengar remeh, namun dalam jangka panjang akan sangat besar. Buat yang ingin memahami expense ratio lebih jauh, silakan tonton video saya sebelumnya. Ketik saja judul video di YouTube. Jadi jika teman-teman ingin membeli reksadana global, cari yang expense ratio-nya paling rendah. Bagi saya, reksadana global bisa memberikan diversifikasi dengan return yang lebih baik daripada reksadana saham lokal. Kekurangan reksadana ini hanyalah dari expense ratio yang tinggi, minimal beli yang tinggi, dan pilihan produk yang masih terbatas.